Muhammad Abduh Ibn Hasan Hoir merupakan salah satu figur penting Islam pada abad ke-20. Di tempat asalnya Mesir, ia dikenal sebagai ilmuwan besar dan seorang pembaharu dalam dunia Islam. Selama masa hidupnya, ia menggiatkan modernisme Islam dengan cara menyintesiskan ajaran Islam dan pemikiran modern. Muhammad Abduh lahir dari keluarga petani pada tahun 1849 di desa Mahalat Nasr di Delta Nil. Meskipun tidak berasal dari keluarga kaya, ayahnya Abduh Ibnu Hasan Haurullah mampu mendatangkan guru ngaji ke rumahnya. Abduh pun mampu menyelesaikan hafalan Al-Quran pada usia 12 tahun. Ketika menginjak usia 13 tahun, atau tepatnya tahun 1862, ia memutuskan belajar di Masjid Akademi Ahmadi di kota provinsi Tanta, atau kota asal ibunya. Namun, Abduh kurang begitu betah di Tanta karena sistem pendidikan yang ia anggap kaku. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk kembali ke desa asalnya. Di Mahalat Nasr, ia menjadi petani sama seperti ayahnya. Masuki usia 16 tahun, ia memutuskan untuk menikah. Pada 1866 atau di usianya yang ke-17 tahun, Abduh meninggalkan Tanta untuk melanjutkan studi di Kairo. Pada masa itu, Azhar dipimpin oleh seorang rektor bernama Mustafa Al-Arusi. Ia merupakan sosok yang menggiatkan reformasi di sekolah itu. Namun, ia mendapatkan tantangan keras, sehingga ia akhirnya diberhentikan. Di sekolah barunya itu, Muhammad Abduh masih melanjutkan jalan sufinya. Ia begitu mendalami ajaran sufi, bahkan sampai memutuskan untuk membatasi hubungan sosialnya dengan orang lain. Pada 1871, pamannya memperingatkan bahwa yang dilakukannya melampaui batas. Abduh pun menuruti nasihat pamannya. Salah satu titik balik dalam kehidupan Abduh adalah ketika mengikuti diskusi dengan kelompok kecil yang dipimpin oleh Jamaluddin Al-Afghani, yaitu seorang aktivis politik yang gencar menyuarakan persatuan Islam di Kairo pada tahun 1872. Saat keduanya bertemu, usia Abduh baru menginjak 23 tahun, sementara Jamal berusia 33 tahun. Bersama dengan beberapa temannya seperti Sa'ad Zahkul dan Abdullah Al-Nadim, Abduh dengan tekun mengikuti pembelajaran di kelompok itu. Jamal mengenalkan buku-buku filsafat kepada murid-muridnya seperti karya Ibnu Sina, Aristoteles, dan Al-Farabi. Pembelajaran filsafat merupakan hal yang ganjil dalam pendidikan di Mesir saat itu. Selain belajar filsafat, Abduh juga mempelajari konsep kebebasan berpikir yang mirip seperti konsep Mu'tazilah. Namun, ia menolak dikatakan sebagai penganut Mu'tazilah karena ia tidak pernah taklid dalam satu kelompok. Berkat pertemuannya dengan Jamal, Abduh pun menjadi sosok yang berbeda dibanding sebelumnya. Visinya pun tidak hanya mencakup Mesir, tetapi juga dunia Islam. Tulisan-tulisan Abduh cukup banyak. Di antara kitab-kitab religius, ada beberapa judul yang sangat dikenal seperti Risalat Al-Tauhid, terbitan tahun 1897. Lalu ada Al-Islam wa Al-Nasraniyah Malam wa Al-Madaniyah, yang artinya Islam dan Kristen dalam kaitannya dengan sains dan peradaban, terbitan tahun 1902. Kemudian ada Al-Islam wa Ar-Rad ala Mu'taqidih, yang artinya Islam dan bantahan terhadap kritiknya, tahun 1909. Yang terakhir ada Taqrir fi Islah Al-Mahakim Al-Syariyah, yang artinya laporan tentang reformasi pengadilan syariah. Di antara karya-karya itu, karya Abduh yang paling ambisius adalah tafsir Al-Quran, Al-Hakim. Sayangnya, proyek besar tidak pernah selesai. Tetapi, 12 volume yang ia tulis adalah ekspresi yang paling penting dalam pandangan modernis tentang kitab suci Islam. Setelah kematiannya pada tahun 1905, pemikiran Abduh disebarluaskan oleh muridnya Rashid Ridho. Pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh sebagian besar tertuang dalam kitabnya, yaitu Risalat Al-Tauhid. Untuk mempermudah memahami garis besar, isi Risalat Al-Tauhid perlu dikelompokkan bab-babnya menjadi 3 kelompok besar, yaitu diskursus ketuhanan, diskursus kemanusiaan, dan diskursus kealaman. Bahasan ini mencakup tentang bukti-bukti eksistensi Tuhan, sifat-sifatnya, perbuatannya, dan sebagainya.
Dalam Risalat Al-Tauhid terdapat 33 bab. 12 diantaranya digolongkan ke dalam diskursus ketuhanan. Diskursus kemanusiaan. Diskursus kemanusiaan rupanya hanya yang berkaitan dengan diskursus perbuatan manusia yang mencakup kebebasan manusia, yang mana mencakup kebebasan manusia dalam berbuat serta baik buruknya perbuatan. Lalu ada diskursus kealaman. Yang dimaksud dengan diskursus kealaman di sini adalah wacana tentang kealaman yang ada kaitannya dengan diskursus ketuhanan dan kemanusiaan di atas. Karena wacana-wacana ketiganya itu tidak dapat dipisahkan. Pengembangan metode pengajaran. Menurut Muhammad Abduh, bahwa metode pengajaran yang selama ini hanya mengandalkan hafalan perlu dilengkapi dengan metode yang rasional dan pemahaman atau insight. Dengan demikian, di samping siswa menghafal suatu bahan pelajaran, juga dapat memahaminya dengan kritis, objektif, dan komprehensif. Muhammad Abduh adalah seorang pelopor reformasi dan pembaruan dalam pemikiran Islam. Ide-idenya yang cemerlang meninggalkan dampak yang besar dalam tubuh pemikiran umat Islam. Beliaulah pendiri sekaligus peletak dasar-dasar sekolah pemikiran pada zaman modern, juga menyebarkannya kepada manusia. Di antara pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh adalah dengan menghadirkan buah karya penafsiran Al-Quran, adalah Tafsir Al-Manar yang ditulis Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rashid Ridho yang telah memberikan corak baru dalam ilmu tafsir. Corak tafsir yang dikembangkan ini disebut Mufassirin Adabi Ijtimai. Muhammad Abduh juga membuka lebar pintu ijtihad. Menurutnya, dengan membuka pintu ijtihad akan memberi semangat dinamis terhadap perkembangan Islam dalam seluruh aspeknya. Penyebaran tafsir Al-Manar di luar Mesir antara lain di Eropa dan di Indonesia. Selain mendapat tampaan dari Al-Afghani, pemikiran Abduh juga banyak terinspirasi oleh pemikiran Ibnu Taimiyah. Pemikiran Abduh kemudian banyak menginspirasi organisasi Islam, salah satunya organisasi Muhammadiyah di Indonesia. Konon jumlah warga Muhammadiyah mencapai 40 juta pada tahun 2007. Dalam situs berita1.com pada tahun 2014 disebutkan bahwa warga Muhammadiyah berjumlah lebih dari 35 juta orang. Anggap saja jumlah warga Muhammadiyah adalah 40 juta, maka persentasenya adalah 19,3% dari total jumlah umat Islam di Indonesia. Hal-hal yang dapat diambil dari kisah Muhammad Abduh ini adalah, yang pertama, patuh dan taat terhadap guru sangat penting dalam menuntut ilmu. Yang kedua, ada memperbanyak sumber bahan ajaran. Ketiga, ada rajin membaca buku akan membuat kamu pintar. Dan yang terakhir, pentingnya ijtihad dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Jamaluddin Al-Afghani mempunyai nama asli Syahid Muhammad bin Safdar Al-Husain. Ia adalah putra dari Syahid Syaifdar yang lahir pada 1838 dan wafat pada 1897. Ia lahir di Asadabad, Afghanistan, tapi ada pula beberapa pendapat yang mengatakan bahwa dia lahir di Asadabad, Iran. Ketika ia remaja, ia mulai belajar filsafat dan ilmu eksakta. Menurut sistem pelajaran Eropa, dari tokoh-tokoh ulama seperti Syekh Murtado Al-Syari, Said Habubi, dan beberapa tokoh ulama lainnya. Ketika ia beranjak 18 tahun, ia mulai bertolak ke India lalu ke Mekah dan kembali ke Afghanistan. Pada masa pemerintahan Muhammad Azam Khan, ia diangkat menjadi Perdana Menteri. Namun, tidak berlangsung lama karena campur tangan Inggris dalam urusan politik di Afghanistan. Ia memilih bertolak kembali ke India dan Mekah pada 1869 demi menghindari pengaruh buruk yang mungkin menimpanya. Perjalanannya ke Mekah untuk kedua kalinya ini menjadi awal keterlibatannya dalam kegiatan politik Islam internasional. Ada pula beberapa pemikiran Jamaluddin yang ia anggap adalah sebagai sebuah penyakit bagi umat Islam kala itu, di antara lain adalah absolutisme dan despotisme. Sikap keras kepala dan keterbelakangan dalam sains dan peradaban menyebarnya pemikiran korup dan merusak cara berpikir. Ia juga membuat ide-ide untuk menyembuhkan penyakit tersebut, yaitu menggerakkan rakyat supaya mengadakan revolusi, memperbaiki akidah umat Islam dan pan-Islama. Jamaluddin Al-Afghani memiliki sosok pengamatan yang kritis dan jeli, sehingga membuatnya dapat mengamati dan menganalisis situasi dunia Islam
yang lemah secara politik dan militer. Analisis politik yang ditulis Jamaluddin Al-Afghani dipublikasi baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Eropa. Kemudian ia mempublikasikan karya dan tulisan-tulisannya dalam mingguan berbahasa Arab yang ia terbitkan bersama muridnya dan sahabatnya Muhammad Abduh, yaitu Al-Urwah Al-Wusqa. Pemberian nama ini terinspirasi dari surat Al-Baqarah ayat 256. Di samping majalah Al-Urwah Al-Wusqa yang diterbitkannya, Jamaluddin Al-Afghani juga menulis banyak buku artikel, diantaranya ialah Bab Maya Ulu Ilahi Amr al-Muslimin membahas tentang sesuatu yang melemahkan orang-orang Islam. Makidah Asy-Syarqiyah membahas tentang tipu muslihat orientalis. Risalah fi Arad ala Masihiyin membahas tentang risalah untuk menjawab golongan Kristen. Yang keempat ada Diyah Al-Khafiqain, cahaya dari penjuru yang isinya mengecam pemerintah Iran yang zalim. Yang kelima ada Hakikah Al-Insan wa Hakikah Al-Watan, yang membahas tentang hakikat manusia dan hakikat tanah air. Yang keenam ada Ar-Rad ala Ad-Dariyin, yang membahas tentang tangkisan terhadap kaum materialis atau komunis. Jamaluddin Al-Afghani adalah orang yang sangat cerdas, jauh melampaui remaja-remaja seusianya. Setelah menguasai berbagai disiplin ilmu, ia berkelana ke India. Kemampuannya berbicara dan pengetahuannya yang dalam membuatnya memukau banyak orang. Ia orator yang tangguh, mendorong rakyat India untuk bangkit melawan kekuasaan Inggris. Hasilnya, pada tahun 1857, muncul kesadaran baru di kalangan pribumi India dalam melawan penjajah. Jamaluddin Al-Afghani yang di samping mempunyai pandangan mendalam tentang kehidupan keagamaan Islam dan kehidupan cara berpikirnya. tujuan dan cita-citanya sangat tinggi, sehingga dengan demikian tidaklah berlebih-lebihan bila kita katakan bahwa pribadinya telah membawa kemajuan yang telah menghubungkan dari masa lampau sampai sekarang.